KPAK gelar aksi moral dukung JPU dan Hakim PN Palembang. KPAK gelar aksi moral dukung JPU dan Hakim PN Palembang, sidang perdana dugaan korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya. Koalisi Penggiat Anti Korupsi KPAK menggelar aksi unjuk rasa damai di kantor Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, tanggal 27 Juli tahun 2021. Rahmat Sandi Iqbal SH, selaku korak dalam orasinya menuturkan, korupsi, kolusi dan nepotisme adalah suatu tindakan yang sangat merugikan bagi setiap masyarakat dan negara, dikarenakan KKN hanya menguntungkan suatu pihak tertentu yang memiliki kekuasaan berlebih sehingga orang kecil dan jujur akan dirugikan. Oleh karena setiap hal yang berhubungan dengan KKN korupsi, kolusi dan nepotisme harus cepat dihilangkan dan dihapuskan dari kebiasaan masyarakat, khususnya negara Indonesia. Kasus indikasi korupsi dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya tengah menjadi sorotan publik sebab dana hibah yang digelontorkan mencapai 130 miliar di atas lahan sebesar 20 hektar, namun hanya berbentuk onggokan beton pancang. Miris dan memilukan dengan anggaran sebesar itu hanya mendapatkan puing bangunan tanpa bentuk, padahal Masjid Sriwijaya sempat digadang-gadangkan menjadi masjid termegah dan terbesar di benua Asia, tentunya bakal menjadi masjid kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan. Hari ini Selasa tanggal 27 Juli tahun 2021, merupakan sidang perdana melalui Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Palembang terkait kasus korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya dengan 4 orang tersangka yang akan disidangkan. Sebagai bentuk dukungan moral kami kepada Jaksa Penuntut Umum JPU, dan para hakim yang akan menangani perkara tersebut, maka kami dari Koalisi Penggiat Anti Korupsi Sumatera Selatan, hari ini mendatangi kantor Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus. Adapun pernyataan sikap yang dibacakan Rahmat Hidayat selaku Korlap, mendukung dan meminta kepada JPU atau Jaksa Penuntut Umum, untuk memberikan tuntutan yang seberat-beratnya kepada para tersangka korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Mendukung dan meminta kepada JPU, Jaksa Penuntut Umum, yang menangani perkara korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya agar sesuai dengan aturan hukum yang ada dan tidak memihak kepada siapapun serta tidak diintervensi dari pihak luar. Mendukung dan meminta kepada Majelis Hakim yang terhormat agar supaya menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya kepada para tersangka kasus korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Kepada para tersangka agar berani berkata jujur untuk menyebutkan siapa saja yang terlibat dalam kasus korupsi Masjid Sriwijaya. Sebagai kontrol sosial kami tetap komit dan konsisten berada di garda terdepan dalam mengawal perkara kasus korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya sampai tuntas sampai aktor-aktor intelektualnya ditangkap dan dipenjarakan. Tersangka kasus korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Yang keempat, kepada para tersangka agar berani berkata jujur untuk menyebutkan siapa saja yang terlibat dalam kasus korupsi Masjid Sriwijaya. Dan yang terakhir, sebagai kontrol sosial, kami tetap komitmen dan konsisten berada di garda terdepan dalam mengawal perkara kasus korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang sampai tuntas, serta sampai kepada aktor-aktor intelektualnya ditangkap dan dipenjarakan. Palembang 27 Juli 2021. Rahmat Sandi Iqbal, koordinator aksi, dan Rahmat Hidayat sebagai koordinator lapangan. Demikian kawan-kawan, itulah pernyataan sikap dari kami. Selanjutnya kita. Masa aksi KPAK disambut Abu Hanafi selaku Humas dan Hakim Pengadilan Negeri kelas 1 Palembang. Dirinya mengucapkan terima kasih atas dukungan rekan-rekan aktivis KPAK yang memberikan support ke PN Palembang, tegasnya. Saudara-saudara, dari teman-teman pemerhati dan pengamat korupsi di Palembang ini, kami sudah mendengar apa yang saudara-saudara sampaikan dan apa yang saudara-saudara harapkan. Hari ini adalah sidang pertama. Saya sampaikan kepada saudara-saudara bahwa sidang ini akan memakan waktu yang cukup lama. Kami senang kalau teman-teman pemerhati korupsi mendukung pelaksanaan penegakan hukum di Pengadilan Negeri Palembang. Untuk itu harapan kami bahwa
bentuk dukungan itu tidak hanya datang beramai-ramai dan berteriak. Harapan kami ikuti persidangannya dengan tertib, sehingga nanti saudara-saudara juga akan tahu apa sebenarnya yang terjadi. Karena kami pun belum tahu apa sebenarnya yang terjadi. Kita akan periksa sama-sama, namun persidangan ini karena kita harus taat dengan prokes, kita tidak bisa untuk berkumpul beramai-ramai, berdemo dan lain sebagainya. Saya sarankan ada di antara perwakilan kawan-kawan yang jumlahnya memadai, yang cukup untuk tetap pada prokes, tetapi bisa mewakili teman-teman semua untuk mengikuti jalannya persidangan. Insya Allah, sekali lagi, insya Allah majelis hakim akan menangani perkara ini dengan sebaik-baiknya. Namun kami tidak bisa menjanjikan apa-apa kepada saudara-saudara bahwa kalau saudara minta dihukum seberat-beratnya, kami belum bisa menjawab saat ini. Kami akan periksa dulu, mohon dukungannya supaya kami pun tidak mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Artinya seperti yang saudara-saudara sampaikan, jangan sampai ada intervensi, baik intervensi untuk menghukum yang tidak bersalah, apalagi intervensi untuk membebaskan yang bersalah. Sekali lagi, saya harapkan dukungan dari semuanya. Mohon kalau sidang sudah berjalan, tidak ada lagi suara-suara menggunakan mic yang akan mengganggu dalam persidangan, sehingga persidangan tidak dapat menemukan apa yang sebenarnya seperti yang saudara-saudara harapkan. Sekali lagi, terima kasih atas dukungannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Adaberita.co mengabarkan.